Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjut ke lesson 3.1. Jadi nanti kita akan buat boat atau perahu sederhana dengan menggunakan fitur lock, sail, dan grip. Nah, untuk drawingnya seperti ini. Kemudian kita akan coba masuk ke part dan proses pembuatannya. Oke, yang pertama kita gambar dulu dari pandangan atas menggunakan top plan. Kita buat midpoint line. Kemudian bagian atasnya. Nah, kita kasih ukuran dulu. Hmm, Satu. Selanjutnya kita pakai arc untuk bagian sampingnya. Jadi lengkungan di perahunya kita pakai arc radius 3.000. Nah, kalau kemarin kita mirror pakai fitur, sekarang di sketch juga ada mirror. Kita pakai mirror. Nah, di sini akan memilih yang pertama apa yang mau di mirror. Yang kedua, cerminannya atau garis tengahnya. Oke, sketch pandangan atas sudah jadi. Lanjut ke pandangan samping. Pandangan samping itu ukurannya 150 di 50. Oke. Kita langsung pakai convert linking list, jadi dia langsung garisnya ukurannya sama. Lalu kita bikin garis lagi 14. Selanjutnya ini ukuran 75. Kita pakai arc untuk area lengkungan. Tinggal kita kasih ukuran. Relasinya jangan lupa tangan, ini juga tangan. Biar lebih halus kita tambahkan fillet. Oke, ini sketch dari right plane, tampak samping, dan tampak atas. Selanjutnya kita buat sketch dari front plane. Nah, sketch ini untuk love usahakan dia menyatu ya, karena nanti biar bentuknya itu lebih smooth, kita harus ada relasi antar garisnya. Jadi kalau kita bikin line, itu kita tempelkan di ujungnya, pakai relasi yang namanya pierce. Yang sebelah sini juga. Oke, center line, jangan lupa. Yang center line juga demikian, kita akan tempelkan ke bagian bawah. Baru kita buat arc.
Yang sisi kanan tinggal kita mirror. Nah, ini basic dasar sketchnya. Kemudian kita membutuhkan beberapa plan untuk membuat log. Jadi di sini nanti kita akan bikin plan, di titik ini juga akan kita bikin plan, di ujung kita bikin plan, sampai di depan juga kita bikin plan. Kita masuk ke cara pembuatan plan, yaitu pertama di tab fitur, lalu ada reference, kita pilih plan. Nah, di sini ada 3 referensi. Kita akan memilih, pertama saya akan buat referensi pertama itu front plan, kemudian dia sejajar dengan front plan. Referensi keduanya baru kita pilih ujungnya, titik. Dan di sini keterangannya paralel. Jadi kita akan buat dari front plan sejajar sampai ke titik ini. Kalau sudah kita centang. Yang kedua juga sama. Bisa dari front plan atau plan 1. Referensi keduanya kita pilih titik. Selanjutnya referensi keduanya ada di sini. Kemudian ada di ujung. Dan yang terakhir, kita tidak pakai referensi kedua. Karena kita akan buat sedikit mundur dari titik ujungnya. 1 mili kita kasih. Referensinya cuma 1, plan 4. Kemudian ada jaraknya 1 mili. Oke. Ini plan untuk membuat sketch satu persatu nanti. Jadi kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sketch yang akan dihubungkan menggunakan love. Oke, selanjutnya kita akan buat sketch di plan 1. Biar nggak bingung, plannya kita hide dulu. Kemudian kita pakai convert entities untuk mengcopy line yang sudah ada dari sketch sebelumnya. Yang ini juga. Oke, selanjutnya kita bikin line. Jangan lupa titik tengahnya kita tempelkan ke titik ini. Biar dia center atau midpoint. Selanjutnya kita bikin arc. Ini tinggal dikasih relasi aja tangan. Lalu center dari arc ini kita tempelkan ke garis atasnya. Nah, kalau sudah, yang sebelah sini juga kita pakai arc. Nah, dia sudah nempel, bentuknya sudah jadi. Kita lanjut ke plan 2, sketch. Kita bisa pakai line ini di convert, tapi karena ukurannya belum sama, jadi kita harus hapus relasinya dulu, agar dia jadi line biasa. Kemudian kita tempelkan ke sketch yang top plan, menggunakan relasi yang namanya pierce. Yang sebelah kanan juga. Selanjutnya garis tengah. Kita tempelkan ke poin. Oke, kalau sudah tinggal kita bikin arc-nya. Ukuran radiusnya itu 35. Yang sebelah kanan kita bisa juga menggunakan mirror atau buat arc lagi. Kali ini kita akan coba mirror yang ada di sketch. Yang pertama kita pilih apa yang mau di mirror. Kemudian yang kedua,
cerminannya atau garis tengahnya. Nah, plan 2 sketsnya sudah jadi. Kita exit, masuk ke plan 3 dengan cara yang sama. Convert, delete relation, add pierce, garis tengah, coincident. Tinggal arc-nya sama, radius 35. Mirror. Yang terakhir ada di plan 5. Plan 5 itu letaknya sedikit mundur dari ujungnya. Karena dia berbeda profil. Nah, di sini ada 3 titik. Kalau kita langsung ke titik yang terakhir, dia nggak bisa. Jadi kita buat sedikit lebih mundur dengan profil yang menyerupai seperti ini. Next, kita lanjut ke plan 5, sketch. Kita buat line. Ini convert. Nah, ini ditempelkan lagi yang sebelah sini juga. Garis tengahnya juga. Kita tempelkan dengan line yang paling bawah. Oke, aku ketika kembali. Oke, untuk sketsnya sudah jadi semua. Untuk menjadi seperti ini, nanti kita akan hubungkan. Nanti kita akan hubungkan antara sketch 1, 2, 3, dan 4 sampai ke ujung menggunakan yang namanya love. Ini pada posisi keluar exit sketch. Di sini tidak ada simbol sketch. Baru kita pilih love boss. Nah, pada saat memilih profil, usahakan dia urut. Jadi dari ujung kanan, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini kalau saya pilih yang ujung karena profilnya cuma titik, dia akan hilang. Dia tidak bisa membaca bentuknya. Jadi yang ujung ini kita hilangkan aja. Dia akan membentuk seperti ini. Selanjutnya kita turun ke bawah ke kolom yang namanya guide curve. Nah, guide curve ini kan belum sesuai ya bentuknya. Bawahnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Disinilah kita pakai yang namanya guide curve. Pertama, klik kanan, ada selection manager. Karena kalau kita langsung klik garisnya, dia akan membaca satu sketch. Jadi susah untuk membuat guide-nya. Jadi kita perlu menggunakan selection manager. Yang pertama, garis yang ujung kanan. Oke. Lalu kita klik lagi selection manager yang sebelah kiri. Oke. Nah, kanan kiri sudah rata, tapi bentuk atas bawahnya masih belum. Kita bisa tambahkan selection manager. Satu. Nah, dia membentuk garis. Oke. Oh, salah. Selection manager. Sampai di sini aja. Nah, selanjutnya tinggal bagian garis atas.
Oke, bentuknya sudah hampir sempurna. Kita bisa centang. Nah, ini sudah jadi fitur yang namanya love. Lalu karena ini bentuknya solid, kita pakai yang namanya cell. Sini ada fitur cell. Cell itu merubah yang solid menjadi benda tipis. Kita pakai cell. Pilih permukaannya, dia akan kepilih. Kemudian di sini ada ketebalannya. Ini mau dijadikan ketebalan berapa? Kita inputkan 2 mili. Oke, bentuk sudah jadi. Biar lebih smooth, kita pakai fillet. Filletnya kecil saja, 1 mili. Yang dalamnya juga. Dan sisi luar. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita tambahkan yang namanya rib atau penguat lah di sebelah sini. Kita sebelum membuat rib, kita harus membuat sketch dulu. Nah, kali ini kita akan buat sketch itu dari top plane. Nah, dari top plane nanti kita offset. Jadi kita buat plane dulu, offset ke bawah 7 mili. Oke, sudah. Kita sketch dari sini. Nah, untuk membuat rib, sketchnya itu cuma garis saja. Kita bikin garis yang nempel di ujungnya, lalu kita kasih jarak. Yang satunya juga sama. Tinggal jaraknya. Oke, seperti ini. Baru kita masuk ke fitur yang namanya rib. Nah, di sini yang pertama paling atas itu ribnya bentuknya mau mid plane atau one direction. Nah, one direction itu dari sini ke sini. Jadi nanti dia akan membentuk kotak. Kalau mid plane dia setengah-setengah. Lalu ketebalannya kita kasih 2 mili aja. Kemudian arahnya. Nah, arahnya mau ke bawah atau ke samping. Kita pilih yang ke bawah. Jadi dia akan membuat bentuk 3D itu dari atas sampai menyentuh badan dari boot tersebut. Oke, selanjutnya ada kemiringannya. Kita standar aja 1. Lalu kita centang. Nah, dia otomatis membentuk penghubungnya. Nah, untuk di bagian atas ini kita kasih fillet lagi. Sekarang kita pakai yang namanya full round fillet. Kalau tadi kita pakai yang instant constant fillet, ini kita pakai yang full round. Full round itu langsung jadi ada 3 permukaan, kiri, kemudian yang kedua atas, yang terakhir bagian kanan. Nah, dia langsung membentuk rata. Pokoknya dia dibentuk rata sesuai dengan ketebalan dari kiri kanannya. Yang depan kita kasih juga full round fillet ini atas dan kanan. Oke, untuk boot sederhana sudah jadi. Proses pembuatannya seperti itu menggunakan love, ada shell dan juga rib. Selanjutnya kita kasih material.
Kita tambahkan material kayu aja. Balsa. Kemudian di SolidWorks itu ada yang namanya center of mass. Nah, ini kayak titik keseimbangannya, tengahnya itu ada di mana. Jadi ini mungkin bisa berguna nanti untuk ketika kita mau mencari tahu titik keseimbangan dari kapal yang kita buat. Sekian untuk lesson point 3.1. Terima kasih.